Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama Pak Giri. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Seperti apa hukum Kirchhoff, teman-teman? Nah, teman-teman di rumah, Kirchhoff itu memiliki dua hukum. Yang pertama, yang namanya hukum pertama, ya hukum pertama Kirchhoff. Lalu yang kedua ada hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu yang akan kita bahas di sini. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu siapa beliau Kirchhoff. Baik, teman-teman di rumah, ini adalah fotonya Kirchhoff atau nama lengkapnya adalah Gustav Robert Kirchhoff, seorang fisikawan dari Jerman. Nah, beliau konsen terhadap penelitian tentang rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam. Jadi ini saya kutip dari Wikipedia, teman-teman. Ketika teman-teman ingin melihat lebih jauh tentang siapa beliau, atau tentang spektroskopi, atau tentang emisi radiasi, silakan dibuka di Wikipedia. Untuk selanjutnya, nah, hukum Kirchhoff itu secara teori membicarakan tentang jumlah arus yang masuk ke percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Sebenarnya yang dibicarakan adalah tentang arus listrik, teman-teman. Jadi arus listrik yang masuk ke dalam percabangan itu sambungan lah, bisa dikatakan gitu. Lalu dia jumlahnya arusnya akan sama, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka secara matematis dituliskan sigma I sama dengan sigma Iin. Nanti Iin itu maaf kalau namanya sama Iin, yang dimaksud adalah arus yang masuk ke percabangan. I out adalah arus yang masuk ke luar dari, atau yang arus yang keluar dari percabangan. Nah, teman-teman di rumah, kalau kalian menggunakan pet Colorado akan lebih jelas di sana. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, teman-teman di rumah, seperti ini gambarannya. Jadi ketika arus itu mengalir, ini arus mengalir dari baterai ini begini. Nah, di sini dia akan ketemu yang namanya percabangan. Jadi percabangan itu sambungan tadi saya katakan. Nah, yang dimaksud arus masuk yang di sini, arus yang keluar adalah keluar dari sambungan atau percabangan ini. Lalu arus dia akan menyebar sesuai dengan penghantarnya atau kabelnya. Kalau ada 3 kabel, ya arus akan terbagi menjadi 3. Lalu dia di sini akan bertemu lagi di satu titik atau percabangan tadi. Nah, yang dibicarakan Kirchhoff itu di sini, titik-titik ini sambungan. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Teman-teman di rumah, di sini ada lampu, tetapi lampu ini dia memiliki hambatan yang berbeda. Saya akan tunjukkan hambatannya. Nah, hambatan di lampu bawah itu 55 ohm. Yang tengah ini 31, yang paling atas 10 ohm. Jadi hambatan paling kecil yang paling atas. Lalu ketika arus listrik itu masuk, hambatan yang paling kecil ini arus listriknya justru semakin kencang, seperti halnya keran air. Nah, jadi arus listriknya di sini kencang. Kalau hambatannya besar, berarti keran airnya rapat. Jadi arus listrik di sini atau hambatannya besar, maka arus listrik yang mengalir juga pelan. Seperti itu, teman-teman. Jadi akan muter terus. Ya, itu untuk gambaran tentang hukum Kirchhoff tadi. Jadi yang dimaksud percabangan ini. Itu ya. Nah, kalau saya lihatkan di sini, nih, misalnya sekarang pakai huruf atau angka, kalian teman-teman di rumah, kalau misalnya mau menggunakan huruf dan angka juga diperbolehkan. Nah, lalu kalau misalnya kita bicarakan titik yang di sini, yang dimaksud sigma I in, tadi kan berlaku sigma I in
sama dengan sigma I out. Ya, begitu ya. Lalu yang dimaksud I-in ini adalah I4 karena arusnya masuk ke cabang, menuju ke cabang. Lalu yang disebut dengan I-out adalah I1, I2, I3. Kenapa? Kenapa kok dijumlah? Karena di sini sigma. Jadi yang dimaksud di situ adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itu yang dimaksud di sini. Lalu kalau misalnya, jadi ini kita mendapatkan persamaan seperti ini, misalnya di setiap cabang. Kalau kita melihatnya cabang di sini bagaimana? Saya memberikan simbol ini menggunakan huruf I1, I2, I3, I4. Kalau misalnya I-nya ada 10 ya sampai I10. Karena untuk menandai ini teman-teman. Lalu kalau kalian menggunakan huruf juga boleh, IA, IB, IC dan sebagainya itu juga boleh. Kalau di sini berarti berlaku bagaimana? Sama halnya dengan tadi, sigma I-in. Nah, I-in, lalu I-in ini sama dengan sigma I-out. I-in-nya kalau di sini ya IA, IB dan IC. Lalu I-out-nya adalah ID. Nah, begini. Itu yang dimaksud dengan tadi pada pembahasan hukum Kirchhoff pertama. Lalu kita akan melihat bagaimana penerapan di perhitungannya. Nah, seperti itu teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Cara menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, kalau ada soal seperti ini maksudnya adalah percabangan. Ini adalah percabangan di sini. Lalu ini ada I1, ini I2, ini I3, ini I4, ini I5. Perhatikan arah panah ini teman-teman. Ini setiap ini ada panah. Maka kalau kita menggunakan persamaannya hukum Kirchhoff tadi, sigma I in dan I out, tentukan besarnya I5. I-nya yang mana I-nya? I-nya yang ini, I1 dan I2. I1 dan I2. I-out-nya yang mana? Ini yang panahnya meninggalkan cabang. I3, I4, I5. Nah, lalu kita masukkan angkanya. 5 ampere, 7 ampere, 3 ampere, 2 ampere, I5 karena yang ditanyakan I5. Lalu di sini adalah 5 ampere plus 7 ampere itu ketemunya adalah 12 ya teman-teman. 12 ampere, ini 5 ampere. Lalu I5-nya sama dengan 7 ampere. Nah, begitu. Teman-teman di rumah, kalian tidak menggunakan rumus ini pun pasti akan bisa menjawab, ya. Saya yakin. Tetapi ketika ditanyakan menggunakan cara, maka silakan menggunakan cara yang diminta oleh pembimbing kalian. Lalu soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini. Oke. Yang ditanyakan adalah ini. Tentukan I yang melewati W. Ini X, Y, dan Z. Teman-teman, yang pertama kali kalian perhatikan adalah arah arusnya. Arah arus itu sangat penting. Perhatikan merah ini adalah arah arus, berarti arus ngalir dari sini. Tuk sampai di sini dia akan pecah. Pecah gitu. Nah, yang satu ke sini, ini yang satu di sini, lalu yang satu ngalir ke bawah. Nih, di sini lagi akan pecah lagi. Ini ngalir ke sini lalu ke sini. Gitu. Apakah arus listrik juga demikian? Ya, untuk hukum pertama ya. Nah, nanti untuk perlakuan di hukum kedua akan sedikit berbeda teman-teman perlakuannya. Nah, kita akan melihat yang di sini dulu. Lalu kita menggunakan hukum yang pertama ditanyakan IB-nya berapa? Teman-teman di
rumah, saya yakin kalian untuk melihat ini saja sudah tahu. Oh, yang dimaksud I 10 ampere adalah I inputnya. Sedangkan ngalir tadi keluarnya di mana? Di W. Berarti outputnya adalah 10 ampere. Maka innya ya IW ini. Sedangkan outputnya adalah yang I-nya adalah yang 10 ampere, outputnya adalah yang IW. Nah, begitu. Lalu kalau misalnya kita masukkan ke rumus ini 10 ampere, ini IW. Ya sudah ketemu. Nah, loh cabangnya yang mana? Ini cabangnya kalau dia melewati serangkaian pasti keluarannya akan sama. Jadi di sini akan ada cabang. Ya, cabang itu pasti ini 10 ampere, pasti keluarannya 10 ampere. Nah, yang saya bicarakan adalah idealnya, ya, idealnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan IX? IX itu berada di mana? IX itu di sini nih. Ini IX. Untuk IX itu harus melihat cabang yang di sini dan di sini. Kenapa? Ya karena yang dilewati itu tokoh, ya kan? Nah, sedangkan untuk mencari IX, kalau misalnya kita lihatnya cabang di sini, kita lihat cabangnya di A. Ini tahu, ini belum tahu, ini belum tahu. Kita tidak akan bisa mencari di sini. Cari titik yang lain, urutlah. Oh, di sini. Ini arusnya ke sini, ini arusnya ke sini, ini masuk. Oh, pasti bisa kita cari. Berarti I-nya itu yang mana? Nah, I-nya adalah yang sigma X. Sedangkan outputnya adalah yang 2 ampere ditambah 1 ampere. Ini 2 ampere tambah 1 ampere ketemu IX. Jadi ini 3 ampere. Nah, demikian. Sekali lagi teman-teman di rumah, kalian melihat saja pasti akan tahu. Hanya kita mencoba menjelaskan menggunakan tulisan. Lalu ketika kita urut-urut ke sini, kalian akan tahu yang mana ya? Pasti akan tahu yang IZ. Karena apa? IZ itu keluarannya dari titik ini. Kita cari IZ-nya dulu, nggak apa-apa ya. IZ itu berarti bagaimana? Yo, 2 ampere ditambah 1 ampere. Jadi ini 3 ampere juga IZ-nya. Ini masuk, ini keluar, itu ya maksudnya. Lalu bagaimana dengan IZ? Kalau ini sudah ketemu 3 ampere, ini 10 ampere. Nah, lalu yang di sini bagaimana? Ini kan output, ya kan? Ini output. Ini input, ini input lah. Seperti itu. Berarti IY-nya berapa? IY-nya itu input. Jadi IY plus IZ sama dengan IW. Nah, ini 10 ampere. IZ-nya tadi 3 ampere. Lalu IY-nya belum tahu. Nah, berarti IY sama dengan 10 ampere dikurangi 3 ampere atau ketemunya adalah 7 ampere. Bagaimana teman-teman di rumah? Asik ya? Artinya kita tidak mengalami kesulitan mengerjakan soal-soal seperti ini. Terima kasih dan sukses buat kalian semua di rumah.